السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini, alhamdulillah, kembali Allah memberikan kesehatan, kesempatan, dan keluasan waktu kepada kita semua untuk kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah. Kewajiban untuk menuntut ilmu yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai mati. Menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, dan ibadah ini hendaknya kita lakukan dengan ikhlas dan tentunya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang kita butuhkan, yaitu tentang fikih kurban. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki awal bulan Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah, ya. Dan insyaallah banyak ibadah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan tema ini biasanya dibahas setiap tahun, ya, khususnya menjelang datangnya bulan Zulhijjah, dan kita perlu ingatkan kembali kepada kaum muslimin bagaimana menghadapi Hari Raya Idul Adha dan amal apa saja yang bisa kita lakukan, khususnya yang berkaitan tentang masalah kurban. Karena kurban ini kita lakukan setahun sekali. Ya, Idul Kurban. Setahun sekali kita menyembelih hewan kurban, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Selesai salat Idul Adha, kita melakukan ibadah yang lain dengan menyembelih hewan kurban. Dan penyembelihan ini bisa dilakukan di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya. Kita lihat yang pertama, apa hikmahnya kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak. Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dengan nikmat itu hendaknya kita bersyukur. Dari pagi, siang, sore, malam, setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, setiap detik Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Berpuluh-puluh tahun sampai mati, semua nikmat berasal dari Allah. Dan kita diperintah untuk bersyukur. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah hanya kepada Allah semata. Allah perintahkan, dan bersyukur hukumnya wajib. Jika kita mengklaim, mengaku bahwa kita beribadah kepada Allah, maka wujudkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, fasalli, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, dirikan salat sebagai bentuk syukur, ibadah apapun. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati bahwa meyakini semua nikmat datang dari Allah.
Bersyukur dengan lisan berarti kita semakin banyak memuji Allah, dan bersyukur dengan anggota badan berarti kita semakin melaksanakan berbagai macam ketaatan dan menjauhi berbagai kemaksiatan. Nah, kurban inilah yang kita lakukan. Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan setahun sekali. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan secara umum, apapun nikmat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban di hari raya kurban. Dan ini bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu maka tidak ditekankan. Mampu dari arti membeli hewan, karena mahal juga ya. Membeli hewan yang bisa kita beli dengan harga yang mungkin bagi sebagian orang itu murah dan tidak berarti, tapi bagi orang lain mungkin mahal karena mereka ekonominya tidak cukup untuk membeli hewan. Maka ditekankan bagi yang mampu saja. Bagi yang mampu, hendaknya mereka menyembelih hewan kurban. Dan para ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib, meskipun ada sebagian ulama lain mengatakan hukumnya hanya sunnah saja, sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan wajib? Karena berkaitan tentang perintah Allah tadi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ini dimaknai oleh para ulama sebagian hukumnya wajib. Atau di hadis yang lain dikatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falyaqbanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan, ada kemampuan untuk bisa berkorban, dia punya uang banyak, bisa untuk membeli hewan. Tetapi dia tidak mau berkorban. Tidak mau membeli hewan itu dan tidak mau terjadi penyembelihan. Maka kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Jangan mendekati. Nabi tidak suka dengan orang tersebut. Nabi mencela perbuatan orang tersebut. Orang yang enggan untuk berkorban padahal dia mampu. Jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Di mana tempat solatnya? Di tanah lapang. Rasulullah SAW tidak pernah salat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Selalu beliau mengajak umatnya salat di tanah lapang. Dan orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, kata Nabi, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Nah, disinilah kita lihat bagaimana sangat ditekankan sekali untuk berkorban bagi yang mampu. Dan Allah pun ternyata mensyariatkan penyembelihan hewan korban ini kepada setiap nabi dan rasul yang akan disampaikan kepada umatnya yang mampu. Bayangkan jamaah, ini bukan hanya untuk nabi yang terakhir saja, dengan umat yang terakhir, dengan kitab suci yang terakhir saja. Ternyata nabi-nabi sebelumnya, semuanya disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang mereka lakukan ini semua karena Allah semata. Karena Allah semata. Dan Allah sebutkan itu di surah Al-Hajj. Di surah ke-22 ayat yang ke-34. Surah ke-22 ayat ke-34. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi tiap-tiap umat dengan nabi yang berbeda-beda, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan adanya penyembelihan hewan kurban. Tiap-tiap umat, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya. Tiap-tiap umat kami syariatkan untuk adanya penyembelihan hewan kurban. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu di kota Mekah, belum ada disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Selama 13 tahun Rasul di Mekah, belum ada penyembelihan hewan kurban. Tapi begitu beliau berhijrah ke Madinah, di tahun kedua. Di tahun kedua, barulah di kota Madinah disyariatkan penyembelihan hewan kurban, adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, ya, adanya zakat, adanya zakat fitri maksudnya, kemudian juga yang lain-lain, puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun baru ada di tahun kedua Hijriah ketika Rasul sudah berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi tetap disyariatkan dan ini bukan hal yang baru. Ternyata Allah syariatkan di ayat ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi tiap-tiap umat kami syariatkan kepada mereka untuk menyembelih
hewan kurban. Nah, maka kita setelah mengetahui hal seperti ini, hendaknya kita melakukan penyembelihan hewan kurban, dan sekali lagi bahwa penyembelihannya dilakukan di tanggal 10 setelah selesai salat Idul Adha. Kalau memang tidak selesai, bisa kita lanjutkan di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya. Jangan menyembelihnya di tanggal 9, tanggal 8. Maka itu namanya bukan hewan kurban, hewan sedekah biasa. Nah, mesti dipahami ya, bagaimana caranya agar ibadah penyembelihan ini berpahala dan sah menurut syariat. Inilah yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini. Nah, disebutkan di hadis bahwa di zaman Nabi, dari Atha bin Yasar, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Seseorang bertanya kepada seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Nabi SAW? Bagaimana? Teknisnya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, pelaksanaan ibadah kurban di zaman Nabi yaitu dengan cara seseorang ya menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Seseorang, itu suami maksudnya, dia menyembelih kambing, ya, kemudian dia niatkan atas nama dirinya dan keluarganya, lalu mereka memakannya dan juga membagikannya. Satu rumah, satu ekor kambing. Sudah cukup. Meskipun di situ ada 5 orang, 7 orang, 10 orang, tapi satu ekor kambing sudah cukup mewakili satu penghuni rumah tersebut. Kepala keluarga, sang suami yang mencari nafkah, dialah yang membeli hewan kurban itu, kemudian dia menyembelihnya, kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, maka minta tolong orang lain untuk menyembelih. Maka dialah yang berniat atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Mereka boleh mengambil hewan tersebut ya untuk mereka makan di anggota keluarganya, juga mereka bagikan sebagai sedekah atau hadiah. Ya, mungkin sepertiga diambil untuk mereka, sepertiga untuk sedekah, sepertiga lagi untuk hadiah. Sedekah kepada siapa? Fakir miskin. Hadiah kepada siapa? Orang-orang kaya. Boleh kita berikan sebagai hadiah kepada orang-orang kaya yang meskipun mereka kaya, tapi kita boleh memberikan sembelihan hewan kurban kita kepada mereka. Ya, demikian. Jadi di zaman Nabi seperti itu, satu ekor kambing mewakili satu keluarga di rumah yang sama. Tapi boleh juga kita berkorban dengan hewan yang lain. Karena hewan yang disembelih itu disebutkan pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing atau domba, atau mungkin seperti di Indonesia ini, kalau nggak punya sapi boleh kerbau. Kerbau pun diperbolehkan karena banyak persamaan dengan sapi, ya, kambing, domba, dan itu juga yang disyariatkan. Dan adapun yang paling utama dalam berkorban ini, yang hewan yang paling utama untuk kita jadikan hewan korban adalah unta. Yang kedua, satu ekor sapi. Yang ketiga, kambing. Ya. Yang keempat, 1/7 unta. Dan yang kelima, 1/7 sapi. Semua hewan ini boleh kita jadikan hewan kurban. Ya, tentunya dengan niat yang ikhlas, dari harta yang halal, dan pelaksanaannya sesuai sunnah. Tapi dari sisi keutamaannya, yang paling tinggi adalah hewan unta. Di mana kita cari? Di Indonesia di mana? Di Taman Safari. Tapi nggak boleh dibeli, hanya dilihat saja. Di Indonesia susah cari unta ya. Maka kita bisa pilih yang urutan kedua, yaitu apa? Sapi. Sapi 1 ekor. Bukan ekornya doang ya. 1 ekor, tapi satu betul-betul sapi secara utuh. Sapi 1 ekor, kalau orang itu bisa membeli 1 sapi dengan niat yang ikhlas dan tata caranya semua sesuai syariat, maka ini hewan kurban yang lebih utama. Setelah unta, 1 ekor sapi. Yang ketiga kambing atau domba. Ya, ini lebih utama di nomor 3. Yang keempat 1/7 unta dan kelima 1/7 sapi. Jadi kalau antum membeli hewan kurban, boleh-boleh saja.
menjadi 1/7 sapi. Mungkin itu ikut ini ya, patungan gitu, membeli sapi dengan maksimal berapa orang? 7 orang. 7 orang maksimal untuk membeli seekor sapi. Boleh, patungan 7 orang maksimal. Tapi kalau antum membeli sapi sendiri, ya, dengan niat atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya di rumah, maka ini lebih utama. Hewan kurban yang lebih utama. Ya, masalah pahala ya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita bicara dari sisi hewan kurban yang lebih utama. Maka ada orang yang lebih mendahulukan membeli seekor kambing dibandingkan masuk ke 1/7 sapi. Silahkan, karena dia berilmu. Kalau kita berilmu, pasti kita akan memilih seekor kambing daripada masuk patungan 1/7 sapi. Meskipun boleh. Tapi 1 ekor kambing lebih utama dari sisi keutamaan hewan kurban. Dari mana kita tahu? Berdasarkan hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man raha fi sa'atil ula." Barang siapa yang berangkat ke masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada awal waktu untuk mengerjakan ibadah salat Jumat. Barang siapa datang ke masjid yang diadakan di situ pelaksanaan ibadah salat Jumat dan dia datang di awal-awal waktu, jauh sebelum khatib naik mimbar, dia sudah datang, Masya Allah. Maka kata Nabi, seakan-akan ia berkorban unta. Seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan kalau dia datangnya lebih terlambat setelah itu, maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Dan kalau dia terlambat lagi setelah itu, ya intinya sebelum khatib naik mimbar ya. Terlambat lagi setelah itu, maka dia seakan-akan berkorban seekor kambing. Dan kalau dia terlambat lagi setelah itu, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Kalau dia terlambat lagi, nah ini terakhir menjelang khatib naik mimbar. Ya, baru dia datang. Maka seakan-akan dia berkorban, apa itu? Berkorban dengan telur. Telur. Jadi unta, sapi, kambing, ayam, telur. Dan dari sinilah kata para ulama berarti urutannya bagi orang yang datangnya lebih dulu, lebih awal, seakan-akan dia berkorban unta. Berarti hewan unta itu memang lebih utama dibandingkan hewan yang lain yang disyariatkan. Yang kedua sapi, 1 ekor. Yang ketiga kambing. Yang ketiga ya ayam tidak bisa ya. Tidak bisa dikorbankan ini. Ya, yang kelima telur. Ini hanya perumpamaan saja. Begitu besarnya keutamaan bagi orang-orang yang lebih dahulu datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya, maka bagi kita yang sudah mengetahui dan kita ingin berkorban, punya uang untuk bisa membeli hewan korban, kalau memang kita punya uangnya banyak, maka kita beli sapi 1 ekor. Ya, itu yang terbaik. Hewan yang terbaik. Dan kalau nggak bisa, kita beli 1 ekor kambing. Jangan memasuk kepada patungan 1/7 unta atau 1/7 sapi. Meskipun boleh, tapi dari sisi keutamaan. Ya, maka kita dahulukan yang kambing. Ya, baik. Kemudian berikutnya, sebagaimana kita tahu bahwa ini disyariatkan bagi setiap muslim yang mampu ya, maka jangan dipaksakan ketika tidak mampu berhutang ke sana kemari untuk bisa membeli hewan kurban. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan untuk kita berhutang, tetapi janganlah memaksakan diri. Ketika tidak mampu tidak masalah kok, enggak berdosa. Tidak haram. Ketika tidak mampu tidak masalah, tapi yang mampu sangat ditekankan untuk membeli hewan kurban tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kalau memang kita miskin, nggak punya duit untuk membeli, berapa sih harganya kambing sekarang? Siapa tukang kambing di sini? Penjual kambing siapa nih? Berapa? 4 juta ya? Ya, 4 juta. 4 juta kan lumayan bagi orang-orang yang ya ekonominya menengah ke bawah, berasa juga kan 4 juta. Dan itu
Jangan dipaksakan untuk berhutang. Ini hanya salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bukan satu-satunya. Kalau Anda miskin, nggak mampu beli hewan kurban, membeli sapi, nggak mampu bisa beli kambing, domba pun nggak bisa, nggak masalah. Berarti Anda bersyukur dari ibadah dengan ibadah yang lain. Dengan cara ibadah yang lain. Salat juga merupakan cara kita bersyukur kepada Allah. Kita berpuasa sunnah, bangun malam tahajud, kita bersedekah, berbuat baik sama manusia. Itu semuanya adalah bentuk syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu dengan bermacam-macam bentuk kebaikan dan ketaatan. Ya. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak berhutang. Mungkin nanti ketika dibuka sesi tanya jawab ada pertanyaan, maka saya jawab dulu. Ustaz, boleh nggak nanti berhutang? Sebelum ditanya, kita jawab dulu. Karena biasanya banyak yang bertanya demikian setiap tahun. Jangan dipaksakan ya, kecuali memang tidak mengganggu ya kehidupan kita sehari-hari, maka silakan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika di zaman Nabi SAW, korban itu dibeli oleh biasanya suami karena mereka lah yang mencari nafkah dan mereka menyembelih seekor kambing. Nah, ketika sudah diwakili oleh sang suami tadi sebagai kepala keluarga untuk membeli seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, maka keluarganya yang lain tidak dianjurkan untuk membeli juga. Suami sudah berniat atas nama dirinya dan anggota keluarga. Istrinya beli juga, anak nomor 1 beli juga, nomor 2 beli juga, nomor 3 beli juga. Jadi banyak ternyata di satu rumah itu. Tidak dianjurkan. Cukup sudah terwakili oleh bapak tadi, sang suami membeli hewan kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menganjurkan dalam fatwanya untuk anggota keluarga yang lain tidak ikut-ikutan membeli hewan kurban kalau sang bapak, sang suami sudah berkorban. Kenapa? Karena kalau memang mereka ingin bersyukur, ya, ingin beramal saleh dengan uang yang mereka miliki, cukup mereka bersedekah saja kepada fakir miskin. Tidak usah ramai-ramai untuk berkorban. Karena mereka itu sebetulnya sudah terwakili dan insya Allah mereka juga mendapatkan pahala. Karena sang suami, sang bapak tadi berniat atas nama dirinya dan anggota keluarga. Berarti include. Tahu include? Include apa artinya? Include. Masuk. Sudah dapat. Ya, insya Allah. Tetapi kalau mereka beli lagi, ini sepertinya tidak efektif, tidak efisien dan mubazir. Karena kadang-kadang kita lihat banyak sekali daging-daging itu yang akhirnya tidak termanfaatkan secara maksimal. Ya, jadi anggota keluarga yang lain cukup mereka bersedekah saja untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan orang miskin ternyata tidak semuanya membutuhkan hewan untuk mereka makan. Kadang-kadang mereka bingung, berlebihan menerima pemberian dari orang lain. Tetangga ngasih, hanya kebanyakan. Di rumah gak ada kulkas. Gimana ini? Mereka jual lagi. Mereka jual lagi hewan kurban yang diberikan oleh orang lain kepada mereka. Bingung mereka. Tapi kalau kasih duit, nah ini bisa bermanfaat. Ya, maka demikian. Jadi jangan sampai berlebihan dalam berkorban sehingga seluruh anggota keluarga juga berkorban. Atau misalnya cara berkorban yang salah, tahun ini berkorban atas nama suami. Tahun depan berkorban atas nama istri. Tahun depan berkorban atas nama anak pertama. Tahun depan lagi berkorban atas nama anak kedua. Terus seperti ini nggak ada tuntunannya. Ya, yang ada itu adalah cukup seorang suami setiap tahun dia berniat atas nama dirinya dan anggota keluarga. Sudah cukup. Bukan atas nama masing-masing. Digilir. Tahun ini, tahun ini. Tambah lagi. Tahun depan istri kedua. Tahun depan istri ketiga. Masya Allah. Ya, ini bukan cara yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian berikutnya adalah ketika membeli hewan kurban, hendaknya kita beli dengan uang yang halal
dan ketika kita membeli, hendaknya kita melihat kepada hewan kurban tersebut. Jangan sampai kita membeli hewan kurban yang tidak sah secara syariat. Udah duitnya banyak keluar, capek, letih, lelah, nggak sah, nggak berpahala, dosa lagi. Na'udzubillah. Dan disebutkan di hadis ada 4 kriteria hewan yang dianggap tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ada 4 kriteria. Ya, khusus kalau dijadikan hewan kurban. Tapi kalau bukan hewan kurban, boleh. Di luar hari-hari yang lain, silahkan. Ya, tapi khusus untuk tanggal 10, dijadikan hewan kurban, 10 Zulhijjah, maka nggak boleh. Ada persyaratan khusus untuk hewan yang dijadikan hewan kurban. Yang pertama, matanya buta. Ya, mungkin dua-duanya atau salah satunya buta. Hewan tersebut dilihat matanya. Buta atau tidak? Kalau buta tidak boleh. Yang kedua, sakit. Hewan yang akan dikurbankan ternyata sakit. Sakitnya jelas. Kalau antum kurang percaya, tanya langsung sama hewannya. Sakit nggak? Antum lagi gimana? Gimana kabarnya? Sehat. Jawab dia si sapi, sehat bang. Ya, sakit. Itu bisa kelihatan dari tanda-tandanya. Atau tanya saja kepada si penjual. Kalau dia berbohong, dia berdosa. Nggak boleh ada buta matanya, satu atau dua-duanya, dan kedua sakit. Sakit nggak boleh dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, pincang. Pincang kakinya. Ya, tidak boleh pincang. Yang keempat, sangat kurus. Sangat kurus. Ini apa yang mau dikorbankan? Kadang-kadang kita lihat ya, kambingnya sangat kurus sekali, sapinya kurus, ternyata yang beli juga kurus. Ya, yang beli juga kurus, berarti dia menyesuaikan dengan kondisi dia. Ya, subhanallah, sangat kurus. Ini mau dikorbankan, subhanallah, sangat pelit, kedekut, koret, medit, kikir, bakhil. Padahal uangnya banyak, dia beli yang murah-murah. Yang paling murah, yang paling kurus, dia nggak sah. Ya, 4 ini kata Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu hewan yang buta matanya, sakitnya jelas, pincangnya jelas, dan sangat kurus. Hindari ini. Makanya antum ketika membeli hewan kurban, hendaknya diketahui secara pasti. Datangi dan lihat langsung hewannya. Ya, ini hal yang mesti dipahami. Jangan sampai buta, sakit, pincang, atau sangat kurus. Maka tidak sah. Berikutnya adalah dari sisi usia. Kalau untuk onta, ya, atsani dari onta adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun. Usia onta minimal 5 tahun. Untuk sapi, minimal usianya 2 tahun. Onta 5, sapi 2 tahun. Untuk kambing, ya, yang telah sempurna berusia setahun. Yang terbaik usia kambing 2 tahun. Besar gitu ya, 2 tahun. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Minimal setahun. Untuk domba, minimal 6 bulan. Ya, usia dari hewan kurban. Ini kurban. Kalau bukan kurban sih bebas. Antum beli sapi yang usianya setahun. Disembelih, boleh. Sah. Tapi bukan hewan kurban. Ini di luar kurban. Sah sapi setahun. Padahal kalau kurban minimal 2 tahun. Ya. Kemudian juga domba. Barangkali ada sapi baru melahirkan. Boleh nggak disembelih? Boleh. Meskipun baru dilahirkan. Karena untuk yang selain korban itu bebas. Tapi kalau masalah kurban, maka ada aturan tersendiri. Hewannya harus seperti ini, nggak boleh ada cacatnya. Usianya seperti ini, jangan sampai kurang. Nah itu, subhanallah. Maka kita ini jangan sembarangan. Ketika beribadah harus berdasarkan ilmu. Ilmu bagaimana fikih korban yang benar sehingga kita diharapkan nanti mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya adalah hewan kurban ini boleh jantan dan boleh betina. Yang tidak boleh LGBT. Transgender. Ada nggak sih hewan yang transgender? Nggak ada kayaknya ya. Jadi kalau membeli hewan kurban ini jantan atau betina Ustaz? Boleh. Jantan boleh betina. Tidak ada larangan. Boleh juga ketika akekah. Akekah rasa syukur juga kan? Sama. Akekah itu
menyembelih hewan kambing. Untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Dan dilakukan pada hari ke-7 setelah bayi itu lahir. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, diadakan akikah. Itu pun bagi yang mampu. Ya, akikah rasa syukur karena adanya bayi. Ya, anak yang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada orang tuanya. Nah, kalau kurban, rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun. Secara umum, nikmat apapun. Salah satu, rasa syukur. Jadi kita lihat, akikah menyembelih hewan, kurban juga menyembelih hewan. Sama-sama sebagai bentuk rasa syukur, tapi sebabnya berbeda. Yang ini karena bayi, ya, di hari ke-7. Dan ini karena nikmat yang secara umum yang Allah berikan sepanjang 1 tahun tersebut. Kemudian berikutnya adalah daging korban yang kita bagi-bagikan sebagai sedekah atau hadiah, ya, boleh juga diberikan kepada orang kafir. Boleh diberikan kepada orang kafir. Andai kata mungkin dia tetangga kita, masyarakat kita, ya, di komplek perumahan kita, di kampung kita, apalagi mereka miskin, boleh diberikan hewan kurban kepada mereka, ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita ingin untuk berkorban, maka perhatikan bahwa bagi yang ingin berkorban, Nabi menyebutkan hendaknya mereka mulai tanggal 1 Zulhijjah jangan menghilangkan rambut, bulu, kulit, dan kuku yang ada di badannya. Bagi yang ingin berkorban, ada niat, ada uang, ada kemauan untuk nanti berkorban di tanggal berapa? Tanggal 10. Maka mulai tanggal 1 Zulhijjah, jangan dihilangkan kukunya, ya, kulitnya, bulunya, dan rambutnya pada anggota tubuh. Mulai tanggal 1 ya, hati-hati. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 1 kapan sih? 1 Zulhijjah. Ya, nanti kita lihat ya, 1 Zulhijjah. Intinya, kalau memang kita ingin berkorban, mulai tanggal 1, jangan ya dilakukan hal seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi syai'an hatta yudhhiya." Kata Nabi SAW, apabila kamu telah melihat hilal awal bulan Zulhijjah. Kamu telah lihat awal bulan Zulhijjah. Udah ketahuan tanggal 1-nya kapan. Maka jika salah seorang di antara kalian hendak berkurban, sudah kelihatan tanggal 1, sudah ketahuan tanggal 1, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, janganlah dia memotong rambutnya dan juga menghilangkan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jangan dihilangkan rambutnya, kukunya, di hadis lain dikatakan bulunya dan kulitnya. Jangan dihilangkan bagi orang yang akan berkurban. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Disembelih mungkin tanggal 10. Bisa jadi tanggal 11. Bisa jadi tanggal 12. Bisa jadi tanggal 13. Makanya kita harus tahu nih, hewan kurban kita kapan disembelih. Kita yang menyembelih atau orang lain. Kita harus tahu informasinya. Ya, jangan lepas begitu saja. Kadang-kadang ada orang yang menitip uang ya, transfer. Ada kan ya, di sosial media itu, bagi yang ingin berkorban, transfer ke nomor rekening sekian, ya kita transfer untuk berkorban. Tapi kita tidak tahu. Kita transfer saja, kita tidak tahu si panitia ini, yayasan ini menyembelih hewan kurban kita tanggal berapa. Padahal ini berkaitan dengan nanti untuk kita memotong kuku, ya, memotong barangkali kumis yang berlebihan, yang menutupi bibir bagian atas, atau mencukur rambut. Ini berkaitan. Jangan sampai nanti hewan belum disembelih, ternyata kita sudah gunting kuku. Ya. Sebagaimana jamaah haji. Jamaah haji kan demikian. Ketika mereka memakai pakaian ihram, maka mereka pun dilarang untuk juga melakukan hal seperti itu. Kita tidak berhaji, tetapi kita ada hal-hal yang disamakan dengan orang yang sedang beribadah haji.
Mulai tanggal 8, 9, 10. Ya, orang yang berhaji itu memakai pakaian ihram dan mereka pun dilarang untuk gunting kuku, cukur rambut segala macam. Nah, kita bukan orang yang melakukan ibadah haji, maka kita disunnahkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai hewan itu disembelih baru kita boleh menghilangkannya. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang memang berniat ingin berkorban. Maka mulai tanggal 1 jangan hilangkan kukunya, rambutnya, bulunya dan kulitnya. Bagi siapa ini? Bagi suami, bagi kepala keluarga, karena dialah yang membelinya dan dialah yang berniat atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Berarti istrinya boleh untuk menggunting kuku, menghilangkan rambut, anaknya juga boleh. Karena bukan mereka yang berniat untuk berkorban. Yang berniat adalah suaminya tadi. Nah, makanya perhatikan, hewan yang sudah dibeli barangkali dititipkan ke masjid atau dititipkan ke yayasan mana misalnya, hendaknya diketahui dan kalau bisa dilihat langsung. Lihat langsung proses penyembelihannya. Kita nggak bisa menyembelih. Ya, kita serahkan kepada mereka dan kita tahu hewannya dan kita kalau bisa lihat langsung proses penyembelihan, kita bisa berdoa di situ, kita bisa bantu juga untuk membagikannya kepada orang lain. Ya, demikian. Ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka mulai tanggal 1 mereka sudah atau seterusnya mereka berani untuk memotong kukunya dan lain-lain. Padahal yang disyariatkan adalah tidak dilakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau terlambat? Kalau kita bahas fikih ini berarti banyak kasus-kasus ya. Bagaimana kalau terlambat? Misalnya kita awalnya nggak punya niat untuk berkorban karena nggak punya kemampuan. Tanggal 4-nya, tanggal 5-nya, baru punya niat. Kan sebetulnya mulai tanggal 1 kan, tidak boleh menghilangkan itu. Tapi nggak punya kemampuan, maka kita tidak berniat. Dan sudah ada niat dan kemampuan di tanggal 5-nya, 5 Zulhijjah. Maka mulai tanggal 5 lah kita mulai tidak menghilangkan kuku dan lain-lain ya. Karena ini berkaitan dengan sampai hewan kurban itu disembelih. Ya. Dan ketika transfer ke luar daerah sana, barangkali ya, kita berkorban di tempat-tempat yang jauh, maka kita juga harus tahu di sana, sudah disembelih belum? Jangan sampai kita, di tempat kita berdomisili, misalnya di Jakarta, kita sudah gunting kuku kita, karena korban kita di komplek perumahan kita sudah selesai. Mungkin kita berkorban di sini juga, berkorban juga di luar daerah, yang sangat membutuhkan di sana, mungkin hewan kurban. Tetapi kita hanya melihat hewan kurban yang di komplek perumahan kita saja yang sudah disembelih. Padahal yang di sana belum. Nah ini, makanya kita harus tahu di sana sudah disembelih atau belum. Karena berkaitan dengan menghilangkan kuku dan lain-lain tadi. Dan yang disunnahkan itu adalah berkorban di tempat kita berdomisili. Ya, jangan ke jauh-jauh tempat. Ke Papua, ke Aceh. Ya. Tidak, yang sunnahnya di tempat kita berdomisili, disitulah kita berkorban. Kita membelinya, kita menyembelihnya, atau kita minta tolong orang lain untuk menyembelihnya, dan kita bisa dapat makan juga dagingnya, dan kita bisa bagi-bagikan ke orang lain. Sunnahnya seperti itu. Jadi banyak sekali pahala-pahala dan sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Tetapi kalau memang korban kita banyak, silahkan. Di tempat kita berdomisili, kita ada di situ hewan kurban, sisanya kita berikan ke tempat yang agak jauh, yang barangkali mereka miskin dan lain-lain. Tapi maksud saya, jangan sampai di tempat-tempat yang jauh, padahal di tempat kita tinggal, kita tidak melakukan kurban di situ. Di sekitar kita masih banyak orang miskin. Ya, dan kita harusnya menghidupkan sunnah ini di tempat kita sendiri. Ya, kalau memang banyak jumlahnya, misalnya saya berkorban 5 ekor kambing, Masya Allah ya. Nah, di sini ada, di tempat lain ada. Nah, silahkan. Jadi tempat kita juga tetap ada gitu maksud saya. Dan kalaupun di tempat lain ada, jangan lupa tanyakan kepada panitianya. Sesuai sunnah atau tidak. Dan kita berikan uang kepada mereka, amanah atau tidak. Mohon maaf ini. Bukannya suuzon, tapi survei membuktikan. Ya, ketika kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, nggak jelas, pemahamannya juga bagaimana kambingnya, umurnya berapa, cacatnya ada atau tidak. Mereka kadang-kadang nggak peduli.
terima transfer ratusan juta ini. Uang kaum muslimin kemana ini? Dibeli kambing asal-asalan saja, dibeli sapi asal-asalan, maka tidak sah kurbannya. Kalaupun kita transfer ke mereka, kita tahu persis, mereka memang orang yang terpercaya, dan mereka berilmu, dan mengikuti syariat. Seperti itu ya. Ya, jadi hendaknya dipahami, jangan sampai kita salah dalam berkurban nanti. Sebagaimana hari ini pun kita mendengar, tahun lalu pun iya, setahun sebelumnya, sudah bertahun-tahun, adanya iuran kurban di sekolah-sekolah. Ya kan? Antum pernah sekolah enggak? Pernah sekolah? Ada terima iuran kurban? Atau kita sebagai orang tua nih, anak kita sekolah, ternyata sekolah itu meminta kepada para orang tua untuk membayar iuran kurban. Satu santri, satu siswa 100.000. Atau 50.000. Satu sekolah itu diwajibkan. Masya Allah. Allah dan Rasul tidak mewajibkan, tapi mereka mewajibkan. Luar biasa ya. Harus membayar iuran kurban 50 atau 100.000. Nah kita lihat, ternyata mungkin misalnya total semua berapa siswanya? 200. 200 kalikan 100.000, 2 juta. Iya kan? Berapa? 20 juta ya. Pinter antum kalau ngitung ya. Masya Allah. Iya, dapatlah sapi satu. Masya Allah. Dan kita tahu sapi itu maksimal berapa orang? 7. Sedangkan untuk membeli 20 juta tadi, dari satu orang 100.000, 200 orang berarti 20 juta. Ternyata untuk membeli satu ekor sapi membutuhkan 200 orang. Padahal maksimal 7 orang. Bukan 200. Atau terkadang membeli seekor kambing dikeroyok rame-rame. Untuk membeli satu ekor kambing, anak-anak ini disuruh membayar untuk membeli satu ekor kambing. Dan mereka sebutkan itu adalah kurban. Nah itu yang keliru. Kalau mereka sebutkan ini adalah sedekah, hewan sedekah, boleh. Jangankan 100, 1.000 pun boleh, 1 juta pun boleh untuk membeli satu ekor sapi. Ya patungan, keroyok ramai-ramai untuk membeli satu ekor sapi atau satu ekor kambing, silakan. Tapi kalau sudah masalah kurban, ikuti aturan. Subhanallah. Membeli satu ekor kambing ramai-ramai. Padahal satu ekor kambing itu dibeli oleh cukup kepala keluarga yang mencari nafkah. Ketika Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimanakah pelaksanaan ibadah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, seseorang, maksudnya suami, dia membeli hewan kurban, dia menyembelihnya, ya, kemudian dia memakannya dan juga dia membagikan kepada orang lain. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Sendiri membelinya, bukan dikeroyok ramai-ramai. Ya, satu RT patungan untuk membeli sapi. Berapa orang satu RT-nya? Subhanallah. Jadi maksimal sapi itu 7 orang untuk bisa beli satu ekor sapi. Onta juga begitu, 7 orang ya untuk membeli satu ekor onta. Patungan yang maksimal. Bagaimana kalau sapi dibeli oleh 3 orang? Boleh. Dibeli oleh 4 orang? Boleh. Tapi maksimalnya 7 orang. Tapi subhanallah, kemarin juga masih ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kepada saya. Ada yang telepon, ada yang WA, ada ketika kajian seperti ini. Pak Ustadz gimana nih? Di sekolah anak saya, masih aja terus dikatakan iuran kurban. Ini yang kita harus perbaiki ya. Sampaikan nasihat kepada mereka, sampaikan supaya mereka paham. Karena ini sudah berlanjut setiap tahun. Kemudian selanjutnya adalah adanya hewan kurban yang dimakruhkan. Hewan kurban makruh. Hewannya sah untuk dikorbankan, tetapi hukumnya makruh, tidak disukai, meskipun sah. Misalnya contoh, telinga dan ekornya putus. Ini kasus ya. Telinganya barangkali kepotong atau ekornya putus, sobek misalnya, sobek telinganya, memanjang atau melebar dan seterusnya. Ini makruh saja, meskipun sah.
ya. Karena memang dia ternyata hewan yang sehat, dia nggak sakit, nggak pincang, nggak sangat kurus, tapi cuma ekornya saja atau telinganya putus atau sobek. Atau yang berikutnya yang dimakruhkan adalah hewan yang tidak bertanduk atau tanduknya patah. Kambing misalnya kan bertanduk ya, tanduknya patah. Gimana nih, boleh nggak? Atau nggak punya tanduk, nggak masalah. Yang penting usianya sampai. Usia sebagai hewan kurban. Kalau antum pengen lebih jelas, tanyakan langsung ke kambingnya, berapa usia antum? Berapa usia antum kambing? Nah, dia akan jawab tuh. Tanyakan kepada yang jual ya, karena yang jual itulah yang lebih tahu. Mungkin dia juga kehilangan gigi, ompong, giginya ompong ya. Itu pun dibolehkan, makruh hukumnya, tidak dianggap tidak sah. Demikian, hal-hal yang sifatnya dimakruhkan tetapi boleh untuk dijadikan hewan kurban yang terbaik. Nah, sekarang kita bicara hewan kurban yang terbaik, yang paling utama untuk kita jadikan hewan kurban adalah yang pertama, gemuk. Gemuk badannya, kan banyak dagingnya tuh. Ya. Yang kedua, bentuk fisiknya sempurna. Yang gemuk dengan harapan dagingnya banyak. Yang kedua, hewan kurban yang paling utama, bentuk fisiknya sempurna. Bentuknya bagus dan harganya mahal. Ya, pasti mahal kan ya. Namanya yang paling bagus. Ini hewan kurban yang utama. Kalau kita bisa mendapatkan seperti itu, dia gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, bentuknya bagus dan tentunya harganya mahal. Ya, kalau kita mampu silahkan. Tapi kalau tidak mampu, maka kita boleh pilih hewan yang lain. Tetapi yang penting adalah hewan itu sah sebagai hewan kurban. Kita bicara kurban berarti berkaitan dengan apa? Dengan hewan. Dan pelaksanaan nanti proses penyembelihannya. Ketika disembelih mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahnya wajib, mengucapkan Allahu Akbar sunnah. Dan boleh menghadap kiblat, boleh juga tidak menghadap kiblat. Dan tidak ada tuntunannya mengucapkan kalimat salawat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Enggak ada seperti itu. Enggak ada tuntunannya. Tapi yang ada adalah sebelum kita menyembelih, maka dibolehkan kita, Ya Allah, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini atas nama diriku dan keluargaku. Begitu. Ya, kita boleh sebutkan karena Rasul juga menyebutkan ketika akan menyembelih, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Terimalah hewan kurban ini atas nama diriku dan keluargaku. Baru bismillah, Allahu Akbar. Kalau diwakilkan kepada orang lain, maka nanti dia juga bertanya, atas nama siapa ini? Ya. Atas nama siapa? Bapak Fulan bin Fulan dan keluarganya. Nanti dia sebutkan, kemudian dia sembelih hewan kurban tersebut. Dan ketika penyembelihan, tolong perhatikan jamaah sekalian, ini kejadian yang istiqomah. Pelanggarannya setiap tahun. Istiqomah loh. Pelanggaran setiap tahun dan survei membuktikan. Apa itu? Hewan kurban disembelih di hadapan hewan-hewan yang lain. Pernah lihat? Hewan disembelih, kambing disembelih, dilihat, disaksikan oleh kambing-kambing yang lain. Yang lain itu down. Ya, takut mereka. Dan Rasul mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan mereka matinya 2 kali? Sebelum disembelih mereka sudah mati. Bingung mereka, gelisah mereka, down mereka. Karena mereka melihat sebentar lagi mereka akan juga disembelih. Ketika akan menyembelih saja, kata Nabi, sembunyikan pisau itu jangan sampai terlihat. Ketika mengasah, jangan di depan mereka. Nih, Bing, lihat ya Bing ya, diasah nih. Nih, pisau nih nanti kamu akan mati setelah ini. Gak boleh. Ya, subhanallah, dengan hewan saja kita berakhlak. Akhlak diatur untuk ke hewan. Masya Allah, mana ada agama yang seperti ini? Hanya Islam. Ketika menyembelih saja, jangan mengasah di depan hewan. Jangan menyembelihnya di depan hewan. Ya, ada hijab. Ini namanya apa? Ilmu. Tidak semua tempat melakukannya. Ini di hadis Rasulullah mengatakan demikian. Ada hijab, kita kasih penutup tabir. Ini hewan yang belum disembelih, ini hewan yang akan disembelih. Kasih penutup. Jadi mereka nggak melihat proses penyembelihan. Nah, saya mau bicara seperti ini karena saya melihat seringkali setiap tahun
Apalagi ketika selesai disembelih nih, lalu belum mati sebetulnya, mereka langsung tancepin di besi. Belum mati. Si kambing ini tancapkan di besi. Kemudian dikuliti. Belum mati. Atau mungkin sudah mati, ditancapkan di besi, langsung dikuliti begitu, dibuang kulitnya di hadapan hewan-hewan yang lain. Saya melihat. Dan ini istiqomah kayaknya setiap tahun. Di berbagai tempat. Ini menyalahi syariat. Dosa. Berkorban itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah dan kita ingin mendapatkan pahala. Tapi kan ini bukan saya Pak Ustadz, itu kan panitia. Lah antum yang berkorban juga harus berilmu menegur panitia. Makanya saya usulkan setiap tahun di masing-masing masjid ada KPK. Apa KPK? Komisi Penyimpangan Korban. Komisi Penyimpangan Korban. Karena banyak sekali penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Disembelihnya salah, atau di hadapan yang lain, nggak ada hijab, ketika digantung begitu, langsung mereka kuliti di hadapan hewan-hewan yang lain. Kadang-kadang begini, pernah saya lihat, habis disembelih, dilempar. Disembelih, dilempar. Hewan tersebut, lalu setelah dilempar, didatangi oleh kambing-kambing yang lain. Mereka mengerubuti temannya ini yang baru saja disembelih. Mereka mengerubuti ini, mereka, maaf ya, saya lihat langsung air matanya keluar. Sapi pernah nangis, kambing pun juga nangis. Subhanallah, ketika disembelih atau ketika mereka melihat temannya yang baru saja disembelih, dilempar begitu, dikerubuti sama teman-teman yang lain. Mereka lihat teman mereka baru saja seperti ini, sebentar lagi saya yang akan seperti ini. Ini dosa, nggak boleh. Ya, memperlihatkan pisau saja nggak boleh, mengasah di depan mereka pun nggak boleh. Tapi begitulah yang terjadi setiap tahun. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus berilmu supaya kita tidak salah dalam berkorban. Baik dalam masalah dagingnya, masalah penyembelihannya, masalah hewan yang akan dibeli, dan lain-lain. Ya, baik. Saya rasa sampai di sini cukup ya. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan pertanyaannya sudah banyak di sini. Iya, pertanyaan pertama adalah, apakah jika kita menjadi panitia kurban berhak mendapatkan jatah atau bagian dari kurban atau upah? Begitu pula bagi penjagal. Jika boleh, berapa bagian yang berhak diterima panitia atau penjagal? Jika penjagal atau panitia sudah mendapatkan upah. Iya, upah yang diberikan kepada penjagal bukan berupa hewan kurban yang dia sembelih. Enggak boleh. Harus dari harta yang lain. Rasulullah pun SAW berkorban dengan 100 ekor. Banyak sekali. Ya. 100 ekor apa? Unta. Bukan kambing lagi. 100 ekor unta Rasul berkorban. Ketika beliau di Madinah, ya, mulai awal disyariatkannya hewan kurban sampai beliau meninggal. Beliau terkadang berkorban dengan kambing, terkadang juga pernah dengan sapi, pernah juga dengan 100 ekor unta. Dan beliau menyembelihnya. Dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Rasul mengatakan bahwa di hadis, bagi penjagal, tukang potong, hendaknya diberikan harta dari harta yang lain sebagai upah. Upahnya bukan dari daging itu. Tapi kalau si penjagal mendapatkan hadiah dari hewan kurban, boleh. Hadiah boleh saja mereka mendapatkan. Mungkin mereka makan di situ atau mereka bawa pulang ke rumah. Tapi upah mereka bukan berupa daging hewan kurban yang mereka sembelih, tapi dari harta yang lain. Makanya kadang-kadang panitia meminta kepada orang yang berkurban, minta dong jatah Pak, tambahan buat si yang menyembelih. Ya, upah buat mereka. Kadang-kadang 100.000 atau sapi mungkin bisa lebih mahal ya. Per ekornya berapa? Ya. Jadi boleh mendapatkan jatah hewan kurban, tetapi jangan jadikan sebagai upah. Upahnya dari harta yang lain.
Harga seekor hewan kurban di kota lebih mahal dibandingkan di kampung. Demi mengejar pahala kurban dan keutamaan dan sesuai juga dengan kemampuan, bolehkah seseorang yang berkurban memilih berkorban di kampung karena harga lebih murah? Iya. Kalau memang pada saat 10 Zulhijjah itu dia ada sedang di kampung, berada di sana, kondisinya dia sedang berada di kampung, boleh-boleh saja dia berkorban di kampung. Misalnya dia tinggal di Jakarta, dia berasal dari Solo. Ya, pada saat 10 Zulhijjah dia sedang ada di Solo, maka boleh-boleh saja dia berkorban di Solo. Karena dia sedang ada di sana. Tapi kalau dia tetap ada di sini, berdomisili di Jakarta, ya, maka dia berkorbannya di tempat dia tinggal berdomisili. Ya. Kecuali kalau dia berkorbannya banyak, maka di tempat tinggalnya ada, di Solo pun ada. Silakan. Ya, tapi kalau cuma satu-satunya, cuma satu kambing yang paling murah lagi, Masya Allah. Ya sudah di tempat dia tinggal berdomisili, karena sunnahnya seperti itu. Kemudian, apakah boleh melakukan arisan kurban? Karena di keluarga saya melakukan arisan kurban setiap tahun, ya, dan si pemenang dibelikan hewan kurban. Tidak dianjurkan untuk melakukan arisan kurban. Tinggalkan. Ya, kenapa? Arisan itu sendiri hutang piutang. Bukankah kurban itu bagi yang mampu? Nggak mampu, jangan dipaksakan. Arisan itu hutang piutang. Misalnya 10 orang. 10 orang arisan. Yang dapat pertama kali, hakikatnya sedang berhutang kepada 9 orang. Betul nggak? Yang dapat pertama kali, harus bayar lagi kan? Tiap bulan bayar, sampai selesai. Yang dapat pertama, dapat kedua, sebetulnya mereka dipinjamkan. Cuman dikocok dulu nih, siapa yang pertama kali minjem. Hutang piutang sebetulnya arisan itu. Kita dapat duluan, ada 10 orang. Maka kita berhutang kepada 9 orang. Nah, dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk melestarikan hutang piutang. Tinggalkan hutang itu. Hutang itu boleh kalau kepepet, darurat. Boleh berhutang, terpaksa. Tapi kalau tidak kepepet darurat, jangan berhutang. Karena apa? Karena memang dalam Islam tidak dianjurkan untuk kita bermudah-mudahan dalam berhutang. Bahkan sampai Nabi SAW tidak mau menyolatkan jenazah sahabat. Sahabat loh, bukan kita nih. Sahabat meninggal dunia tapi diketahui dia punya hutang enggak? Punya. Rasul enggak mau menyolatkan. Silakan disolatkan sahabat yang lain. Bayangkan itu. Rasul enggak suka. Rasul enggak suka. Ketika diketahui sahabat itu meninggal dalam kondisi punya hutang. Rasul enggak tanya, dia hutangnya karena kepepet, darurat, atau karena bermudah-mudahan. Rasul enggak tanya. Cuma nanya, dia punya hutang enggak jenazah ini? Punya. Rasul enggak mau. Rasul enggak suka umatnya berhutang. Ya. Dan kemudian disebutkan di hadis yang lain bahwa orang yang mati syahid, berperang jihad fisabilillah, jelas surganya kan? Terhindar dari siksa kubur, dapat surga. Ternyata kalau dia punya hutang, sekelas sekaliber orang yang mati syahid nggak bisa masuk surga. Karena dia masih punya hutang, terhalang untuk masuk surga. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, sering berdoa pada waktu salat setelah membaca tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Sebelum salam Rasul berdoa, dan doa ini sering dibaca Rasul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Rasul berlindung kepada Allah dari dua perkara. Minal ma'thami wal maghrami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa. Berlindung dari dosa ya kita bisa maklumi. Kita ingin terlepas dari dosa. Rasul pun demikian. Tapi disebutkan setelahnya, aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari hutang. Rasul takut menjadi orang yang berhutang. Sampai-sampai beliau pun tidak ingin menyolatkan jenazah sahabat yang matinya dalam kondisi berhutang. Sampai-sampai orang yang mati syahid pun, yang jelas-jelas akan dijamin dengan masuk surga, terhalang juga karena gara-gara hutang. Dan Rasul ternyata pernah berhutang 2 kali. Pertama,
Beliau butuh buat makan, beliau menggadaikan baju besinya, baju perang. Untuk makan, terpaksa, miskin, darurat. Terpaksa, nggak apa-apa. Rasul pernah berhutang. Yang kedua, beliau berhutang seekor unta untuk kebutuhan perang. Jihad fisabilillah. Karena perang itu butuh kendaraan, hewan tunggangan, logistik. Hanya 2 kali. Nah ini ya, jadi makanya arisan ini yang kita pahami adalah hutang piutang. Maka jangan bergampang-gampang bermudah-mudahan dengan masalah hutang ini, kecuali untuk kebutuhan hidup, untuk makan, untuk minum, kebutuhan sekolah anak-anak. Ya, sampai-sampai ada orang yang berhutang untuk hal-hal yang sifatnya tidak primer, hanya menggampang-gampangkan saja untuk beli ini, padahal tidak sangat penting, tapi dia semuanya hutang. Dan hutangnya pun dengan sistem riba. Tambah lagi tuh, puyeng. Dosanya lebih banyak nanti. Dan kalau seandainya mati, dalam kondisi masih punya hutang, beban berat nanti di alam kubur. Siksa kubur menanti. Jika Allah tidak memberikan ampunan. Ya, maka hindari yang namanya arisan, bubar. Bubarkan arisan itu. Ya, saya tidak setuju dengan adanya arisan karena memang hutang piutang yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan oleh syariat. Coba tadi saya katakan tadi, orang mati syahid, Rasul pun nggak mau menyolatkan. Bahkan Rasul yang sudah jelas-jelas masuk surga, manusia terbaik di muka bumi, Rasul berlindung kepada Allah ketika sebelum salam dari solat. Dan ini sering dibaca, kata Aisyah, Rasul sering baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya. Maka hindari, jangan ada arisan kurban atau arisan-arisan yang lain ya. Ini terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih kadang-kadang arisannya ada 10. Masya Allah. Di sini 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar ya. Masya Allah. Banyak duit ibu-ibu ini. Ya, tinggalkan. Kemudian, bagaimana jika patungan dalam sebuah keluarga besar, patungan di keluarga besar, tapi uangnya tidak sepertujuh dari harga sapi. Bagaimana hukumnya? Boleh. Sepertujuh itu maksimal. Seperempat, boleh. Sepertiga, boleh. Yang penting sapinya memang kebeli. Dan tidak ada cacat yang menjadikan dia tidak sah. Ya, tidak mesti sepertujuh. Itu hanya maksimal saja. Pak Ustadz, sebaiknya kita berkorban di daerah rumah ataukah di masjid sunnah, tempat kita menuntut ilmu, agar cara penyembelihannya sesuai sunnah. Ya, yang terbaik kita berkorban di tempat kita tinggal. Kalau memang di situ sesuai sunnah. Dan memang di tempat tinggal kita ini banyaklah fakir miskin yang mesti dibantu ya. Dan kita lihat mereka orang-orang yang amanah. Ya, silakan saja. Tetapi kalau memang di tempat tinggal kita ternyata tidak amanah, ini andai kata, tidak amanah, mereka itu ya banyak sekali lah penyimpangan-penyimpangan ya. Mohon maaf nih, survei membuktikan juga, saya kan menyaksikan ya selama beberapa tahun ini banyak sekali dari berapa puluh tahun bahkan belakangan, bukan semua, tapi pernah terjadi, si panitia kurban pun mengambil jatah orang lain. Mereka udah dapat, masing-masing panitia dapat 1 kantong. Tapi ada yang korupsi. Menjemunyikan. Dapat 3 kantong. Di mana ketahuan? Dia sembunyikan di kamar mandi. Ketahuan. Padahal dia adalah sekretaris DKM. Subuh sampai Isya, sholatnya di masjid. Mantap. Tapi masalah daging, ntar dulu. Daging ntar dulu. Masalah fulus, ntar dulu. Bil fulus, kulli syai'in, tembus. Nah ini terjadi. Ya, andai kata seperti itu. Ya. Karena orang-orang yang jadi panitia ini, mohon maaf, survei membuktikan lagi. Orang yang jadi panitia, korban, itu rata-rata bukan, maaf, ini terjadi. Bukan rata-rata orang yang dekat dengan ibadah di masjid. Datangnya itu setahun sekali. Jadi panitia. Kenapa? Ada duit, ada daging.
Datang mereka, nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan setahun sekali. Ketika panitia korban. Kemana aja antum? Anak sibuk Ustadz. Masya Allah, rumahnya jauh. Itu rumahnya. Tapi setahun sekali datang jadi panitia. Kenapa? Ada duit, ada daging. Dan kalau Idul Fitri, datang lagi dia. Kenapa? Jadi panitia zakat. Dapat duit lagi. Tapi nggak pernah sholat di masjid. Subuh sampai Isya nggak ada. Padahal tinggal di komplek perumahan yang sama. Nah ini mohon maaf ya. Biasanya, umumnya rata-rata jadi panitia ini orang-orang yang tidak dekat kepada agama. Sehingga begitulah yang terjadi. Yang dekat saja tadi saya katakan sekretaris DKM. Itu kan dekat. Artinya dia subuh sampai Isya sholat di masjid. Ketahuan oleh warga. 3 bungkus dia sembunyikan di kamar mandi. Apa nggak malu? Nggak malu. Tawa-tawa aja dia. Ketahuan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau memang di sekitar kita cara penyembelihannya salah, hewannya juga salah, ya, dan banyak penyimpangan, maka kita berikan saja ke tempat lain yang di situ memang sesuai dengan sunnah dan bisa amanah, ya. Bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, yang uangnya berasal dari patungan ke-7 orang anak-anaknya? Ya, 7 orang anak ini membeli 1 ekor sapi misalnya kan. Sapi kan maksimal 7 orang. Ya, 7 orang ini ternyata 7-7-nya dari anaknya. Mungkin ini ceritanya anaknya ada 7 orang misalnya. Anaknya 7 orang dan masing-masing memberikan uang dan terkumpullah menjadi besar dan bisa membeli 1 ekor sapi. Lalu mereka berniat untuk atas nama diri mereka dan keluarga mereka dan orang tua mereka, maka ini diperbolehkan. Ya. Sapi itu disembelih atas nama mereka, keluarga mereka dan orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Insya Allah sampai sebagai bentuk sedekah atas nama orang tua. Pak Ustaz, bagaimana jika ada program di masjid yang hanya menerima kurban sapi atau patungan 1/7 sapi saja? Dikarenakan mereka jika daging sapi lebih disukai daripada daging kambing. Jadi masjid nggak nerima daging kambing. Nggak nerima hewan kurban kambing. Ini al-ajabul ajib. Aneh bin ajaib. Kok ada ya? Di mana ini? Saya baru tahu ini. Ternyata ada masjid yang tidak menerima hewan kurban kambing karena dikatakan ya mungkin masyarakatnya atau orang yang berkorban tadi nggak suka makan kambing. Ya, subhanallah, ini kan terserah masing-masing. Jangan dipaksakan harus sapi. Kalau orang itu mau berkorban kambing dan dia warga di situ, masyarakat di situ, masa pihak DKM nggak mau terima? Nggak boleh seperti itu ya. Mungkin dia nggak bisa menyembelihnya, nggak terlatih ya. Nanti dipaksakan salah-salah lagi menyembelihnya. Dia titip ke DKM, panitia kurban. Panitia kurban mengatakan, maaf ya, kami nggak bisa menerima hewan kurban kambing dari Anda, karena kami hanya menerima sapi. Loh, tolong disembelihkan saja. Nanti sudah selesai semua, saya ambil semua dagingnya buat saya. Bisa kan? Ya, minta disembelihkan saja, kita kasih duitnya. Kamu sembelihkan saja, selesai semua bersih, sembelihkan semua kepada saya. Kamu semua nggak mau, nggak apa-apa, kasih semua ke saya. Nanti saya membagikan sendiri. Bisa, kita bagikan sendiri. Mungkin tetangga kita, keluarga kita, teman kita, orang-orang miskin yang kita tahu, bisa. Sebagai sedekah atau hadiah. Dan sisanya boleh untuk kita dan keluarga kita. Bagaimana hukumnya jika seorang anak yang tinggal terpisah? Anak terpisah tidak tinggal di satu rumah dengan kedua orang tuanya, kemudian membelikan hewan kurban agar orang tuanya bisa berkorban. Boleh. Ya, anak itu di rumah yang satu berpisah, berbeda dengan rumah orang tuanya. Ya, maka anak itu memberikan duitnya kepada orang tua. Duitnya. Nanti orang tua yang membeli hewan kurban. Atau dengan cara kedua. Cara kedua, si anak tadi membelikan langsung hewannya dan hewannya dikasih ke orang tuanya. Begitu caranya.
Jadi orang tua dikasih duit untuk langsung membeli hewan kurban, atau anaknya yang sudah membelikan hewannya dan dihadiahkan kepada orang tuanya. Nah, nanti orang tuanya lah yang berniat atas nama dirinya dan keluarganya. Begitu. Banyak pertanyaan yang sama ya. Ustadz, bolehkah berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Ya. Berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal sebagai sedekah anak untuk orang tua. Dan bolehkah berakikah untuk diri kita sendiri? Karena mungkin dahulu kita tidak diakikahkan oleh orang tua dan kita sekarang sudah mampu. Akikah itu dilakukan oleh orang tua yang mampu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nggak bisa hari ke-14, nggak bisa hari ke-21. Cuman 3 yang disebutkan, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 dari kelahiran anak. Itu yang hadis tercantum dalam kitab Shahihul Jami' Shaghir yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini pekerjaannya orang tua akikah, bukan kita yang mengakikahkan diri kita sendiri. Kita udah besar nih, kita tahu orang tua dulu mungkin nggak tahu ilmunya, mungkin nggak mampu juga. Sekarang kita udah besar, kita mampu, kita pengen mengakikahkan, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya. Ribuan sahabat Nabi SAW itu belum diakikah. Tapi tidak ada satupun riwayat bahwa mereka mengakikahkan diri mereka sendiri. Dari hadis-hadis yang sahih tidak ada. Ribuan. Kenapa? Mereka mantan kafir. Ya kan? Para sahabat kan mantan kafir. Mereka masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kan mereka udah besar. Berarti waktu kecilnya tidak diakikahkan oleh orang tuanya yang kafir. Tapi mereka tidak berbondong-bondong untuk mengakikahkan diri mereka sendiri. Nah, begitu. Jadi, jangan dipaksakan ya. Akikah itu kan sekedar rasa syukur orang tua atas anak yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bersyukur, maka mereka melakukan akikah, bukan kitanya. Ya, sama seperti kurban, rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun. Nah, kita memiliki kemampuan, maka kita berkorban. Bagaimana jika membeli hewan kurban dengan uang arisan? Arisan lagi. Bagaimana jika membeli hewan kurban dengan uang arisan? Ya, uang arisan kan uangnya halal. Ya, cuman prosesnya dapat duitnya dari proses pinjam meminjam, hutang. Itu yang saya gak bahas hutangnya. Ya, tapi ketika dipinjamkan sama orang banyak itu, ya uangnya kan halal, boleh saja kita membeli hewan kurbannya. Tapi maksud saya janganlah dibiasakan, dirutinitaskan, bahkan istiqomah untuk menegakkan arisan. Ini dihindarkan karena berbahaya ketika memiliki hutang yang tidak terdesak. Apakah boleh berkurban tetapi saat bayi dahulu sama orang tuanya belum diakikah? Enggak ada hubungan akikah dengan kurban. Akikah, kurban ya kurban. Ya, orang yang belum diakikah gimana Ustadz? Saya pengen kurban nih, tapi saya belum diakikah, enggak masalah. Ya, karena akikah itu urusan orang tua kita, bukan kita. Akikah itu berkaitan dengan bayi yang baru lahir. Ya, jadi nggak ada hubungan kalau kita belum diakikah, berarti saya nggak bisa berkorban. Nggak ada hubungan seperti itu, nggak ada dalilnya. Boleh kita berkorban meskipun kita belum diakikah. Iya, banyak pertanyaan yang sama ya. Di keluarga saya yang berkorban itu anak saya. Karena dialah yang punya uang, walau saya juga punya uang sih. Pertanyaannya, apakah seorang ayah perlu berkorban juga atau cukup satu korban dari anak saya?
Kalau anak bapak tinggal bersama bapak di satu rumah yang sama, maka cukup bapaklah yang berkorban sebagai kepala rumah tangga. Anak memberikan duitnya atau memberikan hewannya kepada bapak. Nanti bapak yang berniat atas nama saya dan keluarga saya. Karena bapak dan anak berada di satu rumah yang sama. Ya. Jadi jangan bapak membeli hewan, anak juga membeli hewan. Ya, ini mubazir namanya. Mendingan uang itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, cukup terwakili oleh sang bapak tadi. Lalu siapa yang menjalani larangan saat tidak memotong kuku, rambut, apakah cukup anak saya atau termasuk saya? Ya, karena bapaklah yang berniat nanti, maka bapak yang tidak memotong rambut dan kuku. Ya. Jadi anak ini punya duit, bapak juga punya duit. Ya, bapaklah yang berkorban, anak nggak usah berkorban, karena sama-sama satu rumah yang sama. Bapak yang berkorban, kecuali kalau bapak ini nggak punya duit, anaknya punya duit. Ya, ini kan berbeda kasusnya. Bapak nggak punya duit, anak punya duit, dan mereka tinggal di rumah yang sama. Maka si anak tadi ngasih duit kepada bapaknya. Atau anak tadi membelikan hewan kurban dan diberikan kepada bapak. Pak, bapak ini hewan kurbannya, bapak yang berniat. Atas nama bapak dan keluarga. Seperti itu. Karena dia pemimpinnya. Ya, seperti itu ya. Karena di zaman Nabi disebutkan bahwa seorang suami, dia membeli hewan, lalu dia menyembeli, kemudian dia memakannya, dan juga membagikannya. Ustadz, jika anak ingin berkorban satu sapi untuk diri anak dan keluarga, tetapi ayah sudah meninggal, apakah sudah termasuk atau kalau sudah meninggal korbannya harus terpisah? Boleh, satu saja cukup. Satu sapi atas nama saya, keluarga saya, dan orang tua saya yang sudah meninggal. Cukup. Tidak usah sapi satu untuk saya, satu sapi untuk bapak. Enggak. Bisa include, termasuk. Karena Rasul pun pernah demikian. Rasul berniat ketika menyembelih hewan kurban atas nama diriku, keluargaku, dan umatku. Nah, umatnya Rasul, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Dari sinilah kata para ulama, berarti boleh. Kita pun berniat atas nama diriku, keluargaku, dan orang tuaku yang sudah meninggal. Terakhir, jika istri yang berpenghasilan gajinya lebih besar daripada suami, dan istrinya yang mampu membeli hewan kambing, apakah niat hewan kurbannya atas nama suami juga, atau boleh menyembeli atas nama istri dan anggota keluarga? Ibu yang punya uang, suami nggak punya uang. Maka ibu berikan uangnya ke suami. Agar suami yang berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Maka ibu mendapatkan dua pahala. Pertama, menghadiahkan uang ke suami, pahalanya besar. Yang kedua, nanti suami pun berniat atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Anggota keluarganya termasuk istri. Dapat juga pahala. Cipratannya dapat, tenang aja. Jangan khawatir. Ya. Sebutkan penghasilan istri lebih besar daripada suami. Ya sudah, kalau suami nggak mampu, jangan dipaksakan. Oh, istri ternyata mampu. Jangan istri yang berkorban. Karena istri bukan kepala keluarga. Kecuali kalau suami sudah meninggal dunia. Atau sudah berpisah, bercerai. Ya, dan istri bertindak sebagai kepala keluarga. Karena suami udah nggak ada. Maka nanti berniat atas nama dirinya dan anggota keluarga yang tinggal bersamanya di satu rumah. Seperti itu ya. Darah hewan kurban yang terkena gamis. Ya, darah hewan kurban yang terkena gamis. Meskipun sedikit, apakah sah gamisnya dipakai untuk sholat? Ya, kalau memang kita tahu ada darah di situ, kita bersihkan. Ya, tapi kalaupun ternyata kita tidak tahu, maka itu bukan najis. Sah sholatnya meskipun ada darah di gamis atau pakaian. Mungkin karena kita memotongnya dan pakaian itu juga dipakai untuk sholat. Kalau bisa sih terpisahlah. Karena biasanya umumnya kalau masalah panitia atau penjagal, biasanya sih kena tuh darah cipratan. Dan nanti pas zuhur, ya buka tuh baju, ganti baju yang lain. Kita berwudu.
Nah yang kita lihat kembali, survei membuktikan, panitia nggak sholat zuhur. Ini juga musibah kan? Ketika azan berkumandang, mereka masih ketok-ketok terus ya. Ya, dipotong-potong itu daging dan mereka di samping masjid. Ya, pemotongan itu, penyembelihan itu, ini kan nggak benar. Ini kita lihat. Seharusnya mereka mempersiapkan, oh, baju saya kotor Pak Ustadz, nanti saja dijamak sekalian dengan maghrib. Dijamak dengan maghrib. Mana bisa? Dijamak dengan asar, nggak boleh. Karena Anda bisa sebetulnya, tidak ada udzur yang sangat berat. Ganti baju. Wah, rumah saya jauh. Bawa dari rumah bajunya, simpen. Nanti menjelang, jangan pas, menjelang sedikit lagi azan nih, udah bubar, berhenti semua. Gitu seharusnya. Ya. Makanya ada komisi tadi, KPK, Komisi Penyimpangan Korban. Dialah yang sebagai satpamnya untuk melihat ada nggak penyimpangan-penyimpangan, termasuk ketika azan sudah berkumandang, berhenti. Sebelumnya kalau bisa berhenti. Ya, ada yang wudhu barangkali, ada yang mandi barangkali, nggak apa-apa, karena mau sholat ini. Jangan sampai ya sibuk dengan hewan, kemudian mereka tidak sholat tepat pada waktunya. Mungkin mereka sholat jam 2 nanti, setengah 3 nanti, tapi laki-laki kan nggak boleh. Kalau panitianya tadi perempuan, oke, nggak masalah, karena mereka tidak berjamaah di masjid. Anda kan panitia dari ibu-ibu kan jadi panitia tuh. Nggak masalah, karena mereka sholatnya di rumah. Bisa mundur jam 1. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, sholatnya harus berjamaah di masjid pada waktunya. Gitu ya, jadi jangan mengkedepankan penyembelihan, ternyata tidak sholat pada waktunya di masjid. Adapun masalah darah tadi, diupayakan kita memiliki baju yang sudah kita siapkan. Jadi baju itu disingkirkan, nanti selesai sholat, kan makan. Habis makan, kerja lagi, pakai lagi pakaian yang tadi. Selesai kan? Tapi andai kata pun, barangkali darah itu ada terkena pada baju kita, maka tidak najis ya. Karena ini merupakan hewan-hewan yang boleh untuk dimakan. Ya, darah dari hewan tersebut tidak dianggap najis dan tidak membatalkan wudhu. Ya. Selesai semua, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikian jamaah sekalian ya. Inilah yang bisa kita bahas ya, mumpung persiapan kita menjelang tanggal 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkorban, dan kalaupun tidak bisa berkorban, barangkali ada uzur, paling tidak kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, khususnya di sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kita disunahkan puasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa Arafah tanggal 9 ya. Disunahkan sebetulnya dari mulai tanggal 1. Kita juga disunahkan untuk memperbanyak takbir. La apa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Itu kita baca mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Disunahkan memperbanyak bertahmid, bertasbih dan seterusnya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.